Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu sekilas tentang bagaimana caranya kita mempelajari tentang hipnosis dasar. Karena banyak sering yang saya dengar di masyarakat, bagaimana sih sebenarnya cara menghipnosis itu? Apakah memang menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan mistik atau semacam di luar nalar manusia? Nah, sebelum kita masuk ke cara atau teknik menghipnosis dasar kepada seorang klien, atau mungkin ada orang yang bersedia untuk dihipnosis, maka terlebih dahulu kita akan menjelaskan singkat tentang sebenarnya apa sih hipnosis itu sendiri. Nah, hipnosis itu sendiri sebenarnya adalah sebuah ilmu yang memberdayakan pikiran bawah sadar seseorang. Dan kemudian mungkin ada yang bertanya di masyarakat bahwa sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan, atau disadur dari bahasa mana sih itu hipnosis? Hipnosis itu disadur dari mitologi Dewi Yunani, yaitu Dewi Hipnos atau Dewi Tidur. Nah, hipnosis itu kadang kita berpikir itu sangat sulit, mungkin karena kenapa tiba-tiba orang seperti yang kita sering nonton di televisi itu, seperti kayak para praktisi stek hipnosis atau hipnosis panggung, dia hanya sekedar memegang tangannya atau mungkin sekedar bagaimana dia berkomunikasi, langsung kliennya langsung tertidur. Nah, padahal sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita lewati atau proses yang dilewati pada saat kita melakukan hipnosis itu sendiri. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk itu saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya atau proses yang kita lakukan, yang kita lewati ketika kita akan melakukan hipnosis kepada seseorang, apakah itu klien atau mungkin ada orang yang ingin kita bantu dengan metode, salah satunya adalah metode hipnoterapi. Nah, di sini saya akan membagi dalam beberapa tahapan di dalam metode hipnosis itu sendiri. Adalah yang pertama adalah preinduksi, yang kedua adalah induksi, kemudian yang ketiga adalah deepening, kemudian pada tahap yang keempat adalah induksi, kemudian pada saat yang selanjutnya adalah terminasi atau diakhiri dengan metode hipnosis itu. Nah, pada fase preinduksi itu bagaimana kita membangun relasi atau membangun kepercayaan dengan klien sendiri, supaya pada saat nantinya di situ kita akan bisa membangun komunikasi dan bisa ada terjadi koneksi antara klien dengan seorang terapis atau seorang hipnosis. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita pada saat menggunakan, kita masuk ke fase induksi. Pada saat fase induksi itu, maka kita akan mengantar klien untuk memasuki pikiran bawah sadar seseorang ke dalam alam bawah sadarnya yang lebih dalam lagi pada saat atau pada gelombang theta. Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa sekadar dipahami sekilas tentang gelombang otak itu, kita mulai dari gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, dan gelombang delta. Nah, untuk fase kerjanya hipnosis itu kita bermain di area gelombang alfa dan theta. Nah, untuk pada saat untuk mempelajari lebih jauh lagi, itu kita akan siapkan juga untuk kelas-kelas khusus itu, bagaimana kita akan mengajarkan bagi pemula ataupun bagaimana kita mengajarkan secara profesional untuk tingkat mahir. Dan untuk wadah itu, hipnosis itu sekarang merupakan organisasi yang ada sebuah organisasi yang diakui oleh Kemenkes, dan itu sebagai wadah untuk berkiprah mengembangkan hipnosis di semua bidang ilmu. Kembali lagi bahwa pada kesempatan ini saya akan membahas fokus aja ya, itu tadi sebagai intermezzo aja, fokus kepada bagaimana teknik atau hipnosis dasar. Tadi sampai kita di induksi, bagaimana mengantar pasien dari alam sadarnya ke alam bawah sadarnya. Kemudian pada saat itu kita akan memberikan pendalaman atau bagaimana mendalamkan untuk lebih masuk kepada gelombang otak. Ini secara ilmiah sekali, untuk bisa lebih memahami itu
maka saya ulang lagi bahwa kita mengadakan pelatihan untuk level basic atau fundamental hipnosis. Untuk bagi para pemula yang ingin menguasai ilmu yang secara dasar itu, kita mengadakan kelas untuk fundamental hipnosis. Dan untuk ke tingkat selanjutnya atau tingkat advance atau seorang hipnoterapi, kita mengadakan juga pelatihan seperti itu. Nah, supaya bisa lebih dipahami itu, kita munculkan video yang bersifat sederhana dulu pada kesempatan kali ini. Melakukan hipnosis dasar kepada klien kita sendiri, kepada klien kita. Untuk itu, baik, saya akan berinteraksi dengan pasien saya. Kebetulan dia sudah siap untuk pada kondisi ini. Saya akan baring ke belakang. Nah, ini untuk Anda. Sekarang perhatikan saya. Yang simpel aja sekarang. Untuk tangannya sekarang seperti ini ya. Ya, tangan yang menghadap ke atas sekarang ini adalah sebagai contoh awal melihat ini belum masuk ke tahap sampai ke gelombang theta. Ini baru masuk ke presugesti. Nah, sekarang untuk sekarang kita fokus untuk Anda. Sekarang tutup matanya sekarang. Sekarang bayangkan bahwa di telapak tangan yang kirinya yang lemah, bayangkan berikan sebuah gambaran yang sangat nyata sekali bahwa saat ini saya akan meletakkan 3 buah buku yang besar, tebal, dan berat. Ketika tangan kiri Anda terasa berat, biarkan aja dia turun. Nah, sekarang untuk bayangkan di bagian tangan kanan atau pergelangan tangan kanan Anda sekarang, bayangkan seakan-akan saya ikatkan 3 balon gas ringan sekali, warnanya merah, kuning, dan hijau, sehingga tangan kanan Anda terasa ringan terangkat ke atas sekarang. Sekarang bagus, dan Anda sekarang turunkan dengan santai dan Anda tertidur yang baru sekali, sangat nyaman sekali. Ini masuk ke fase reinduksi, dan sekarang ternyata Anda bisa lihat sendiri bahwa kliennya sekarang dia sudah masuk ke tahap induksi. Untuk Anda sekarang, Anda posisi duduk yang nyaman sekali ya. Anda baring ke belakang saja sekarang, dan ini kita masuk pada tahap deepening. Artinya kita bisa mengantar kesadaran kalian untuk masuk ke gelombang theta. Nah, saat ini bayangkan sekarang untuk Anda sekarang, saya akan menghitung mundur dari angka 5 sampai 1. Dengan angka 1 Anda masuk ke relaksasi jauh lebih dalam sekali. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang tertidur sekali, sangat nyaman sekali. Nah, pada kondisi ini teman-teman sekalian, kita sudah masuk kepada gelombang theta, atau bagaimana kita sudah mempersiapkan klien untuk masuk ke sugesti apa yang akan kita berikan. Pada kondisi ini teman-teman sekalian, inilah salah satu teknik atau cara bagaimana kita menghipnosis dasar. Nah, baik teman-teman sekalian, sebagai contoh sekarang saya akan bertanya kepada Anda sekarang untuk masuk salah satu contoh ya aplikasi daripada hipnosis itu sendiri. Saat ini untuk orang yang saya sentuh, siapa namanya? Subandri. Nah, Subandri sekarang perhatikan saya untuk di bagian lengan kanan Anda sekarang ya. Rasakan saat ini di lengan kanan Anda sekarang, rasakan bahwa saat ini pembuluh darah atau saraf yang ada di lengan kanan Anda sekarang, saya seakan-akan memberikan sebuah es batu. Anda bisa tahu es batu kan? Es batu itu sekarang saya akan berikan di bagian lengan kanan Anda, sehingga perlahan-lahan di lengan kanan Anda sekarang itu sekarang mulai mati rasa, sehingga mulai dari ujung siku sampai di telapak tangan kanan Anda sekarang itu sekarang sudah mulai mati rasa. Kita akan memperlihatkan tentang bagaimana aplikasi hipnosis kaitannya dengan hipnoanestesi, atau bagaimana dia sudah mati rasa atau tidak merasakan sensasi nyeri lagi. Untuk itu sekarang, untuk Anda sekarang, Anda lebih dalam lagi, bayangkan sekarang di lengan kanan Anda sekarang sudah mulai mati rasa, sehingga apapun menyentuh bagian lengan kanan Anda sekarang itu sekarang sudah betul-betul mati rasa. Apakah dicubit atau mungkin mendapatkan sensasi panas, maka Anda sudah tidak merasakan lagi sampai saya normalkan kembali seperti semula. Setuju? Oke, sekarang dengan saya lepas tangan saya sekarang, semua teranestesi dengan sempurna. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Sekarang baik. Sekarang
Apa yang terasa Anda? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, mungkin kalau macam Dila sepertinya dikira teman-teman sekalian, oh mungkin baku atur atau apa terkayasa ya. Ini memang betul-betul berasa, tidak mati rasa sekarang. Dan sebagai contoh ya, kita bisa lihat kebetulan saya membawa alat seperti ini ya, kita bisa lihat. Nah, oke. Ini sama sekali tidak terasa ya. Itu adalah contoh salah satu sugesti yang kita berikan untuk hipnoanestesi. Nah, untuk para praktisi, para dokter, ahli anestesi atau yang ada di kamar operasi, ini salah satu contoh untuk aplikasi bagaimana kita menggunakan hipnosis untuk di bagian kamar operasi atau anestesi. Selanjutnya, kita masuk ke fase terminasi. Saat ini kita kembalikan bahwa ketika saya menyentuh lengan kanan Anda sekarang, maka semua kembali normal seperti semula. Anda sudah bisa merasakan sensasi seperti apa adanya sekarang. Oke, setelah saya lepaskan tangan kanan saya, sekarang semua normal kembali seperti semula. Oke, sekarang kita tes kembali untuk memastikan apakah betul sudah normal kembali seperti semula. Salah satunya kita cubit dulu. Sakit? Sakit ya? Oke, kita tes satu kali ya dengan ini. Coba satu kali lagi ya. Nah, itu Anda bisa lihat itu refleks withdrawal atau menghindari dari nyeri itu. Untuk sekarang kita normalkan kembali seperti semula. Untuk Anda sekarang dengarkan sugesti saya saat ini. Anda terasa sangat nyaman sekali, sangat sehat sekali. Dan saya akan menghitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga Anda terbang dalam kondisi yang normal dan sangat segar sekali, sangat nyaman sekali. 1, 2, 3. Buka mata Anda sekarang. Untuk Anda, coba saya lihat ya. Gimana rasanya? Sakit ya? Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita tes aja ya. Tes aja. Sakit ya? Oke, sakit. Nah, sekarang kita lihat satu kali lagi ya. Sakit? Sakit. Oke. Inilah salah satu aplikasi bagaimana hipnosis. Dan untuk teman-teman sekalian yang mau belajar, pemirsa sekalian, silakan Anda bergabung di komunitas hipnosis ya. Kebetulan kami mengadakan pelatihan basic sampai yang profesional dan bersertifikat dari organisasi hipnosis Jakarta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipnosis luar biasa.